Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Kembali dalam perjalanan Jember siang ini. Dan spesial hari ini akan kami hadirkan bagi Anda Indonesia Sehat, dimana hari ini kita berbicara mengenai fenomena yang terjadi tahunan. Kita akan berbicara soal haji dan umroh, tapi kita memandang dari sisi kesehatan. Kita berbicara mengenai tantangan-tantangan kesehatan yang utamanya sering dialami oleh para jamaah terkait sistem pernafasan ataupun paru-paru. Nah, ternyata ini ada beberapa hal yang kayaknya asik untuk dibahas hari ini mendengar. Karena memang berbicara soal paru, berbicara soal saluran pernafasan atau respirasi ini jadi hal yang penting agar ketika Anda sedang menjalankan ibadah haji atau umroh ini bisa lancar dan khusyuk. Dan saat ini kita sudah tersambung di studio ada Dr. Movita Hidayati, spesialis paru yang kita hari ini akan membahas banyak soal paru dan respirasi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Movita. Selamat pagi Mas Selamat Willy. pagi dokter. Sehat selalu ya dok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita berbicara langsung nih ya dok ya, karena kan memang haji ini kan sesaat lagi dok ya, terlepas apapun kondisinya, tapi kan perlu dipersiapkan dari sekarang. Insya Allah. Nah, dari segi apa yang sudah terjadi di masa lalu dok, kenapa ini kok jadi perhatian penting dok bagi jamaah haji dan umroh? Ya, jadi yang pertama ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada calon jamaah haji yang sudah terpilih. Insya Allah ya, kalau Allah mengizinkan akan berangkat yang kloter pertama kalau nggak salah akhir April ya. Iya. Bahwa kita tahu sebelumnya bahwa ibadah haji adalah suatu ibadah yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, di mana diwajibkan bagi setiap muslim. Ibadah ini cukup berat karena waktu tempatnya itu sudah ditentukan. Waktunya di Mekah, kurang lebih 8 sampai 13 Dzulhijjah bulannya. Kemudian tempatnya di Mekah yaitu Arafah, Muzdalifah, Mina dan Masjidil Haram. Nah, karena waktu dan tempat yang sudah ditentukan, artinya semua muslim di seluruh dunia ini kan nantinya berkumpul ya Mas. Betul. Di waktu dan tempat yang sama. Nah, terutama nanti di Padang Arafah. Nah, ini akan menjadi suatu masalah tersendiri, terutama bagi kalau saya sudut pandangnya kan kesehatan saluran pernapasan dan paru ya. Namun jangan menjadi suatu hambatan atau ketakutan atau tantangan yang sulit dihadapi nanti ya. Kalau semua itu terutama persiapan kesehatan dari calon jamaah haji dan mungkin umroh ya, bisa dipersiapkan sebelumnya ya. Baik. Memang kenapa menjadi topik yang cukup menarik ya, harus disampaikan sebelum jamaah berangkat, karena data dari sistem komputerisasi haji kesehatan Indonesia sejak tahun 2018 sampai 2024 mengatakan data itu bahwa faktor resiko penyakit terbanyak dari 10 penyakit terbesar dari jamaah haji itu dua terbesar itu dari paru. Dari paru dok ya. Yang pertama itu paling banyak komorbid dari dislipidemia, kemudian penyakit jantung, baik hipertensi esensial atau gagal jantung, diabetes dan penyakit stroke, serta yang dua besar itu PPOK, asma dan penyakit paru kronis lainnya. Itu faktor risiko untuk pada hampir semua calon jamaah haji 5 tahun terakhir. Kemudian dari jenis layanan 5 tahun terakhir dari data layanan kesehatan kalau kita tahu bahwa layanan kesehatan haji di Indonesia, jamaah haji Indonesia yang di Arab dimulai dari kloter. Ya, sektor kesehatan bandara, kantor kesehatan haji Indonesia, dan yang terakhir adalah rumah sakit Saudi Arabia. Dari 5 titik itu hampir semuanya adalah penyakit infeksi saluran pernapasan. ISPA. Iya, kalau kloter dan sektor lebih dominan infeksi saluran pernapasan atas. Sedangkan kalau sektor bandara lebih ke arah saluran pernapasan bawah, asma dan PPOK. Sedangkan KKHI itu lebih ke arah pneumonia, dan yang masuk ke rumah sakit Arab Saudi itu adalah kasusnya paling banyak adalah pneumonia dengan komplikasi, misalnya gagal napas. Itu lebih dari 50% kasus kesakitan jamaah haji yang terdata di Sisko Hadkes sejak tahun 2018 sampai 2024. Nah, artinya bahwa risiko kesakitan jamaah kita adalah paling banyak pada kasus paru dan saluran pernapasan di 5 titik ya. Kloter, sektor, bandara, KKHI dan rumah sakit Arab Saudi. Nah, selain itu juga penyebab kematian yang paling banyak dari jamaah Indonesia pada prosesi ibadah haji sebelumnya itu adalah gagal jantung nomor 1, yang kedua adalah penyakit paru terutama PPOK,
eksaserbasi dan penyakit paru kronis yang lain. Wow. Ya, setelah pneumonia dengan komplikasinya ya. Artinya ini bukan menjadi hal yang cukup untuk disepelekan ya. Artinya bagaimana kita mempersiapkan calon jamaah haji terutama dalam momen yang cukup akbar gitu, berkumpul dengan calon jamaah haji yang dari negara-negara lain, walaupun mempunyai faktor risiko penyakit ya. Kita tahu kan jamaah kita itu waiting list-nya puluhan tahun ya. Ketika daftar usia muda berangkatnya usia lebih 50, 60, artinya dengan faktor risiko penyakit yang cukup kompleks ya. Itu tetap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, kemudian dengan baik tanpa risiko penyakit yang berat, dan yang harapannya kita semua jamaah haji pulang dengan haji mabrur ya, amin. Ya, amin. Nah, itu yang harus kita kondisikan sejak di tanah air. Biasanya persiapannya 5-6 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Jadi itu yang mendasari kenapa ini penting menjadi wawasan bagi calon jamaah haji. Kenapa kok sistem pemeriksaan kesehatan itu sudah jauh-jauh sebelumnya? Karena nanti ada 3 tahapan screening untuk menentukan calon jamaah ini istitoah enggak dari segi kesehatan, ya seperti itu. Makanya waktu itu beberapa kali saya lihat di puskesmas itu kayak dari bulan November sudah ada pemeriksaan, dan memang tujuannya buat ini ya, Dok ya. Jadi nanti akan saya jelaskan tahapan-tahapannya 3 poin utama sehingga ketika berangkat benar-benar calon jamaah haji itu dalam kondisi istitoah. Istitoah itu mampu ya, walaupun itu dengan pendampingan atau tidak, dan layak terbang. Baik Dok. Sebelum kita berbicara soal tahapan-tahapannya Dok, sebenarnya saya penasaran, selain faktor komorbid ya Dok, apakah ada faktor lain Dok untuk bisa memicu data sampai setinggi ini Dok? Ya, jadi kalau kita bicara itu tadi penyakit infeksi saluran pernapasan dan pneumonia. Data dari Cisco Hadkes ya, itu artinya penyakit infeksi rata-rata. Berarti penularan ya Dok ya? Iya, menular. Kalau kita bicara penularan penyakit infeksi, ada 3 komponen utama. Yang faktor pertama adalah individu atau host. Yang kedua agent atau faktor mikroorganismenya, apakah itu virus atau bakteri. Yang ketiga faktor lingkungan atau environment-nya. Pengaruh juga ya Dok ya? Pengaruh. Jadi kalau kita bicara penyakit infeksi ya 3 komponen utama itu yang harus kita kendalikan. Yang pertama hostnya kalau misalkan satu Usia data dari Cisco Hadkes itu 40-50% usianya kurang lebih 40-50 tahun. Di atas 50-60 tahun. Di atas 60 tahun itu 30-40%. Bahkan yang tertinggi yang kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, karena pernah ketika Covid kan jamaah di atas 60 tahun nggak boleh berangkat ya. Itu pernah tinggi persentasenya. Jadi saya ambil rata-rata, dan 10-20%-nya itu usianya di bawah 40. Jadi mungkin saran saja untuk meminimalisir faktor risiko pada usia, sebaiknya calon jamaah haji kalau bisa, kalau mampu ya Mas ya, karena istitoah itu dari finansial, emosional sama fisik, itu pada usia lebih muda lah, 40-50 lah ya, karena memang perlu fisik dan risiko-risiko yang akan dihadapi. Tapi memang kendalanya memang Indonesia antrinya cukup lama ya. Nah, itu yang sulit kita kendalikan ya karena faktor usia. Yang bisa dikendalikan adalah faktor risiko dari komorbid penyakit. Nah, penyakit ini misalkan sudah umur 50-60 tahun, biasanya ada plus-plusnya ya, ada diabetes, ada BPOK, ada hipertensi walaupun minimal. Itu kalau bisa dikondisikan terkontrol atau terkendali. Stabil dulu ya Dok. Stabil, makanya kenapa pemeriksaan kesehatan itu adalah dilakukan 5-6 bulan sebelum keberangkatan. Sehingga yang punya faktor-faktor risiko tadi bisa di screening setelah ketahui, kemudian istilahnya pengendalian, pembinaan, supaya ketika 3 bulan sebelum berangkat dia dikatakan istitoah dengan penyakit tapi layak ya. Kemudian faktor agent itu virus, kuman, itu memang sulit ya, karena berkumpulnya jamaah dari seluruh dunia dalam suatu tempat, dalam suatu waktu, pasti sangat risiko. Yang misalkan dari Eropa membawa virus ini, kemudian dari Afrika, dari Indonesia, tipikalnya kuman-kuman seperti kayak TB, virus, influenza dan sebagainya, kumpul jadi satu. Maka bagaimana caranya? Adalah meningkatkan imunitas, supaya tidak mudah rentan terinfeksi virus dan kuman. Yang kedua mungkin Vaksinasi yang wajib itu meningitis sama polio, ya. Vaksinasi yang lainnya yang disarankan adalah influenza quadrivalent yang 4 strain itu ya. Kemudian pneumococcus sama RSV.
respiratory syncytial virus. Itu yang disarankan. Tapi yang wajib meningitis dan polio. Supaya vaksinasi ini penting, minimal kalau bisa 1 bulan sebelum keberangkatan sudah vaksin untuk mendapatkan sertifikat internasional vaksin. Kemudian untuk supaya si calon jamaah haji ini terjadi suatu peningkatan imunitas, kekebalan secara pasif ya dari vaksin tadi secara aktif, kemudian dari makanan juga nutrisi yang bagus sehingga pengendalian supaya tidak terjadi mudah tertular. Kemudian dari lingkungan. Nah, lingkungan ini yang agak sulit. Kenapa? Karena kita tahu 5 tahun terakhir haji itu musimnya musim panas. Kita bulan Juni September suhu bisa kalau siang itu kalau pernah sampai 53 derajat. Sampai 50 dok? Iya, malam 37 40. Kebetulan saya 3 tahun yang lalu ya sampai 47 50 siang. Itu musim panas. Nah, tahun ini itu kan akhir Mei. Itu peralihan antara akhir musim semi dan musim panas ya, semoga tidak sampai ekstrim ya. Itu artinya udara sangat kering, suhunya tinggi, kelembapannya sangat rendah, sehingga resiko terjadi kekeringan dalam mukosa saluran pernapasan, terutama pada usia yang lanjut. Kemudian belum kalau dehidrasi ya, kurang minum, itu pengaruh lingkungan seperti itu. Kemudian debunya yang tinggi, kemudian banyak mungkin zat-zat aerosol untuk sterilisasi tempat-tempat itu juga pengaruh. Sehingga 3 faktor ini yang harus dikendalikan kalau untuk mencegah supaya tidak terjadi mudah infeksi ya, yang tadi infeksi saluran napas dan pneumonia. Jamaah kita sarankan untuk misalkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, pakai masker ya. Kalau misalkan etika batuk, kalau batuk nggak sembarangan, itu penting sekali. Masker tidak hanya untuk yang sakit, yang sehat, untuk mencegah supaya udara yang kering, udara yang sangat ekstrim suhunya masuk ke mukosa saluran pernapasan mulai hidung untuk tenggorokan itu tidak iritatif terhadap mukosa. Itu yang kita bisa cegah ya dok ya? Iya, bisa kita kendalikan. Baik. Ketika tawaf atau sa'i itu kan kumpul banyak orang tuh, mepet-mepet lagi gitu ya. Otomatis kan risiko tertular virus atau bakteri pernapasan dari jamaah dari negara lain ini kan sangat tinggi sekali gitu. Terus selain vaksin wajib tuh, apakah ada tips khusus Bu nih bagi para jamaah khususnya lansia ini ya, atau enggak kita semua agar bisa menjaga jarak aman secara medis atau teknik pernapasan tertentu gitu Bu, agar tidak mudah terpapar infeksi menular di tengah kerumunan yang sangat padat itu. Gitu aja, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaya atas pertanyaan. Mau langsung dijawab ya dok ya? Tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Jaya terkait vaksin dan bagaimana mencegah agar tidak dempet-dempet. Ya, jadi sebelum saya menjawab, saya sedikit sharing gambaran ya. Mungkin ada pemirsa yang belum pernah tahu ya gambarannya di sana. Jadi kalau umroh haji itu bedanya kalau rukun umroh sama haji itu kan salah satunya adalah pakai ihram, tawaf, muter Ka'bah itu 7 kali, sa'i dan tahlul itu untuk umroh. Udah. Kalau haji ditambah wukuf di Arafah 1 hari, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian bermalam di Mina, lempar jumroh. Artinya ketika tawaf dan sa'i pasti berkerumun. Kan tempatnya terbatas, jamaahnya banyak. Kita tidak bisa menghindari tidak berdempetan. Kadang antara hidung sama hidung itu jaraknya hanya berapa senti. Apalagi kalau jamaah, kalau umroh mungkin masih bisa ya. Ada sesi-sesi yang kadang jamaahnya enggak terlalu ramai. Tapi kalau haji pasti ramai untuk itu tawaf dan sa'i. Kemudian untuk wukuf di Arafah, apalagi dalam semua muslim yang berhaji satu waktu hari itu juga harus di padang Arafah karena itu rukun haji. Kalau tidak terlaksanakan hajinya tidak sah. Nah, kalau apalagi nanti kalau bertenda di Mina, misalkan satu tenda isinya bisa puluhan jamaah ya. Kalau saya baca yang tahun kemarin dari Indonesia, pasti tidur sama tidur itu ya satunya batuk, satunya itu pasti berdekatan. Bagaimana caranya itu tadi saya sampaikan. Satu dari segi individunya, bagaimana kita mengendalikan penyakit yang sudah ada pada pasien. Yang kedua, dari agent, bagaimana kita supaya tidak mudah tertular. Satu, vaksinasi jelas, wajib, meningitis, polio. Sangat disarankan adalah influenza kuadrivalen. Kemudian kalau masih punya dana, karena memang ini harus mandiri, vaksin pneumokokus, vaksin RSV. Untuk virusnya, karena kita tidak tahu virus sama bakteri itu kelihatan kan Mas. Ini virus. Nggak bisa nih orang batuk nih kita bilang virus ini virus atau bakteri enggak. Jadi ya memang kita harus prepare sebelumnya. Kemudian pakai masker. Masker tidak hanya untuk yang sakit, yang sehat pun saran saya tetap pakai masker. Ganti setiap hari. Dan kecuali kalau berihram nggak boleh pakai masker. Kalau sedang pakai ihram tidak boleh pakai masker. Selain itu semuanya boleh. Kemudian minum yang cukup, nutrisi
jangan sampai kurang gizi ya. Perbanyak protein, vitamin yang antioksidan tinggi, vitamin C, A, vitamin E ya. Kemudian kurangi yang kadar gula tinggi, sama minum cukup ya, rata-rata 30-40 cc per kilogram berat badan per hari ya. Tapi bisa kalau pas puasa terik itu bisa 2 liter. Nah, saran saya itu Pak. Jadi kalau kita menghindari tidak mungkin, karena Nggak mungkin, itu ya. memang rukunnya tawaf sa'i itu berdesak-desakan dan ya itu tadi bismillah lillahi ta'ala, kalau niatnya kita untuk ibadah minta pertolongan sama Allah, tetap sebelumnya kita menjaga kesehatan, PHBS, vaksinasi dan latihan fisik yang paling penting. Latihan fisik, Ya, kenapa? Karena jadi gini, kalau tawaf kalau pas beruntung di bawah di mahtaf ya, di lantai 1 yang Ka'bah itu paling jauh mungkin sekitar 7 kali itu sekitar 2 kilo ya kalau lingkaran luar. Kalau di atas itu bisa 3,5 sampai hampir 4 kilo. Kalau lantai 2, lantai 3 itu Mas. Karena kan lingkarannya tambah luas Ya, toh. tambah luas. Sedangkan sa'i itu kurang lebih 3 kilo itu udah berapa? Itu udah hampir 6 sampai 7 kilo ya. Ditambah tahlul. Itu belum kalau di Mina lempar jumroh. Kalau pas tendanya itu dia dekat dengan tempat lempar jumroh, kan harus pulang pergi setiap hari ya. Enak ya, Dok ya? Enak. Kalau pas yang jauh 5 kilo PP 10 kilo ya kan. Jadi diupayakan latihan jalan minimal 30 sampai 1 jam setiap hari. Jadi kalau bisa mulai dari 3 bulan. Kalau sekarang ini kalau kita hitung kan 1 bulan sebelum haji ya. Masih adalah cukup waktu untuk Masih bisa lah ya. supaya otot kaki, panggul, paha kita itu siap. Jadi ibadah kita di sana enggak terlalu capek. Ini itu pengaruh kalau kita kelelahan ekstrim, dehidrasi, mudah sakit. Sakit pertama yang dialami calon jamaah adalah karena barier pertama itu saluran pernapasan. Ya, yang langsung ya, Dok ya. Iya, sih. Baik. Ini berarti tadi bisa disimpulkan ya, Dok ya. Oh ya, untuk pertanyaannya Pak Jaya sudah terjawab ya. Dan tadi ingin menyimpulkan kembali bahwa pencegahan persiapannya itu cukup banyak ya, Dok ya. Tadi mulai dari screening. Untuk tes kesehatan ya. Baik, Dok. Nah, pencegahannya tadi tes kesehatan dini itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak zaman dahulu ya. Jadi ada Permenkesnya kalau nggak salah yang terbaru itu 2023, saya lupa nomornya, bahwa screening kesehatan itu dari calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan ibaratnya dipanggil dapat kuota itu dilakukan di puskesmas. Ya. Oke, Dok. Screening memang wajib ya. Untuk menentukan apakah bukan screening, tes kesehatan menentukan dia punya risiko atau tidak. Itu tahap pertama di puskesmas, dari anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium, kemudian ada mental juga ya, pemeriksaan kognitif itu. Kemudian kalau dari puskesmas masih ada tanda perlu pemeriksaan lanjutan, maka dilakukan di rumah sakit. Nah, ada foto torak, USG, mungkin laboratorium. Kadang foto torak juga dilakukan di puskesmas yang punya ya. Kemudian apabila ada ternyata faktor risiko. Faktor risiko apa? 1, usia 60. Itu nomor 1. Faktor yang kedua adalah ada riwayat penyakit hipertensi kronis. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol, PPOK yang sering kambuh ya, atau penyakit paru kronis atau penyakit lainnya misalkan kanker, gagal ginjal, itu faktor risiko. Nah, ketika tahap pertama ini ada faktor risiko atau tidak. Nah, ketika yang punya faktor risiko, maka dia dilakukan pembinaan supaya tahapan berikutnya untuk penentuan tes kesehatan istitoah atau tidaknya, dia masuk ke dalam istitoah atau istitoah dengan pendampingan. Harapannya seperti itu, atau istitoah sementara. Kalau di paru misalkan nih, ketika pemeriksaan pertama dia PPOK, asmanya sering kambuh. Kan risiko tinggi nih. Butuh pendamping. Iya. Belum. Risiko tinggi, maka dilakukan pengobatan, pengawasan, kemudian pemeriksaan spirometri, kemudian kalau curiga misalkan TBC dilakukan dahaknya positif berarti diobati. Nah, ada waktu 2 bulan. Ketika BTA-nya sudah negatif, maka dia dalam tanda kutip bisa masuk tapi sementara. Diharapkan ketika mau berangkat dia sudah jadi negatif, tidak menularkan. Kemudian PPOK-nya tidak sering exacerbasi seperti itu. Baik. Nah, tahap kedua. Nah, tahap yang ketiga itu adalah untuk layak terbang apa enggak. Ada juga pemeriksaan lagi, Dok? Ada. Kalau untuk paru itu ada tes 6-minute walk test, jadi tes berjalan 6 menit. Ya, kira-kira dia sesak napas apa enggak, saturasinya turun sampai di bawah 88% atau enggak, atau misalkan saturasi oksigennya dia di bawah 92% enggak. Nah, itu penting. Kemudian dia
kalau spirometri misalkan spirometri fungsi parunya FEV1-nya kurang dari 50 itu udah enggak layak terbang seperti itu, atau dia TB MDR, TB yang kebal obat udah nggak bisa layak terbang. Atau TB sudah diobati tapi masih positif nggak bisa. Nggak bisa ya dok ya? No kompromi. Oh siap. Atau kanker paru yang mungkin sedang kemo dan sudah nggak bisa, maaf ya, Susah ECOG ya, kualitas hidupnya nggak bisa mandiri, nggak bisa. Oh nggak bisa ya dok ya? Sekarang memang sangat lebih ketat. Berarti ya, memang seperti dengan tujuan biar tidak ada hal yang apa ya macam-macam terjadi di ya, sana ya dok ya? lebih risiko ya, betul, karena memang haji itu kan istitoah finansial, kemudian istirahat kesehatan, kemudian mental Emosional, ya. Kalau fisiknya memang nggak mampu, tidak Iya tidak. masuk dalam klasifikasi seperti itu. Baik. Itu pandangan saya ya, beda mungkin nanti. Baik. Berarti ada tadi ada screening, ada cek kesehatan, ada vaksin, apalagi dok yang disiapkan? Latihan fisik, Latihan fisik juga ya, nutrisi ya? gitu. Baik. Ya. Jadi yang penting jamaah harus satu kan mempersiapkan diri dari ya ibadahnya, ya fisiknya, ya mentalnya, yang kemudian yang penting adalah bagaimana nantinya di sana. Karena ibadah itu kadang saking semangatnya ya Mas ya, maaf ya. Kan 40 hari ya rata-rata ya. Datang misalkan gelombang pertama kan biasanya datangnya ke Madinah dulu ya. Ke Madinah. Nah, di sana itu ibadah di Masjid Nabawi, ke Raudhah itu semangat sekali sampai maaf mungkin kurang mengukur tentang istirahatnya, kemudian tentang makanannya, sehingga ketika pada intinya haji, ketika di Armusna itu nanti istilahnya kelelahan. Nah itu sering pada jamaah yang lansia, tapi semangat ya, semangatnya tetap 45 dok ya. Betul, ibadahnya terus nggak apa-apa, tapi harus diukur. Istirahat minimal 6-8 jam, nutrisi, masker, seperti itu. Itu pentingnya untuk bisa mempersiapkan dari Iya, jauh-jauh endurance hari ya, ketahanan lah ya sampai hajinya. Baik. Dan berbicara mengenai mulai dari gaya hidup sehat yang kita perlu siapkan jauh-jauh hari. Dan dok, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita hari ini. Sekarang ketika kita ngobrolin sesuatu yang sudah ada di lokasi dok, kita sudah sampai di wilayah Mekas itu. Ada kejadian atau apa yang terjadi tiba-tiba kumat gitu dok. Oh, iya. Nah apa yang perlu dilakukan dok? Oke, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi tadi kan pada pasien-pasien yang udah dinyatakan istitoah tapi dia dengan pendampingan obat, misalkan pasien asma, PPOK, kemudian pasien mungkin penyakit paru kronis yang lainnya, itu kan waktu berangkat mungkin tenang-tenang saja ya Mas ya. Nah faktor pemicu kadang terjadinya suatu exacerbasi atau kekambuhan atau adanya suatu infeksi baru, itu satu adalah faktor tadi, kadang kelelahan fisik ya, nutrisi yang kurang, istirahat yang cukup, minum yang kurang, kemudian mungkin PHBS-nya kurang, pakai masker, hand hygiene-nya kurang, sehingga mudah dia menjadi infeksi. Nah, infeksi ini salah satu pencetus terjadinya exacerbasi pada pasien-pasien asma dan PPOK. Apa yang harus dilakukan? Biasanya pasien yang sudah rutin berobat itu kita bawain obat oleh tenaga kesehatan, itu biasa dibawain, misalkan asma bawa inhaler, PPOK juga obat-obat minum, kemudian bahkan ada yang kita sarankan bawa nebulizer, alat untuk ini uap untuk bronchodilator. Di sana biasanya mereka juga bawa sendiri, karena kalau itu pertolongan pertama di kloter biasanya ada, kemudian kalau tidak membaik ya kita dikirim ke sektor atau langsung ke KHI, seperti itu. Yang penting alurnya ada, karena alhamdulillahnya kan setiap kloter itu ada petugas kesehatan ya, satu dokter sama insya Allah satu perawat. Nah, yang penting pasien menyadari tanda-tanda awal dia mulai alarm sakitnya itu ada. Biasanya pasien kalau udah kronis paham. Yang penting pengendalian diri. Bahwa itu tadi semangat ibadah tapi juga istirahat dan menjaga endurance sampai prosesi hajinya. Karena kita tahu ada kalau nggak salah 3 fase ya insya Allah. Arafah, Muzdalifah, Mina, sama ketika di Arafah, Muzdalifah dan pasca. Nah, kalau untuk gelombang 1 itu kita berharap endurance-nya dijaga sampai praasmusnasnya dijaga supaya tidak kelelahan ketika masa di Arafah, Muzdalifah dan Mina, yang itu cukup menguras tenaga ya di situ. Sekitar kadang ada 4-5 hari tergantung program dari kloternya ya. Kemudian pasca arsmusna, pasca itu adalah ketika sudah puncaknya haji, biasanya pasien-pasien yang lansia dengan komorbid itu mulai kelelahan. Nah, itu sudah mulai banyak. Nah, yang penting ada itu tadi, kalau sudah ibadah utamanya terlaksana, istilahnya ada cooling down sedikit lah, karena jangan sampai nanti
tawaf sunnah terus setiap hari. Semangat ibadahnya, tapi ya fisiknya nanti Harus tetap dijaga padahal ya. pulangnya masih lama nunggu penerbangan. Nah, itu yang harus kita edukasi ke calon haji nanti ya, bahwa di sana memang 40 hari kurang lebih itu bukan waktu yang cukup pendek. Bagaimana mempertahankan pasien-pasien terutama dengan jamaah haji, maaf ya, itu memiliki endurance, pengetahuan dan pengontrolan diri terhadap antara ibadah, istirahat, kemudian untuk menjaga supaya hajinya bisa terlaksana dengan tertib, lancar, dan insya Allah mabrur. Itu harapannya. Ya? Baik dok. Jadi kalau misalnya nanti ada kenapa-kenapa di tengah jalan, langsung hubungi petugasnya tadi dok ya? Iya betul. Setiap kloter insya Allah ada. Bahkan kalau misalkan Haji Plus juga ada juga setiap rombongannya. Kemudian nanti di sektor. Kalau di Madinah sekarang kayaknya nggak ada sektor ya. Di Mekah masih. Kemudian di KKHI. KKHI itu kayak rumah sakitnya Indonesia lah, klinik dan beberapa emergensi. Tapi kalau udah risiko berat itu dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Baik dok. Dok, ketika tadi kan kita sudah sempat menyinggung pola hidup sehat saat sebelum berangkat dok. Nah kalau misalnya saat di sana dok, apa yang perlu jadi perhatian para jamaah dok? Selain pakai masker tadi. Ya, jadi kembali lagi untuk meningkatkan imunitas ya, karena nutrisi dan selain kalau kalau fisik itu sebaiknya disiapkan minimal 3 bulan sebelum keberangkatan, karena tubuh kita itu perlu adaptasi dan pembentukan kekuatan otot itu perlu waktu ya, karena kalau kita tahu selain jalan itu kalau misalkan di Masjidil Haram ibadah itu biasanya kan banyak duduk supaya nggak sakit lutut, pinggulnya duduk lama ya. Kita ajarkan senam-senam sebelum berangkat itu ya, pemeriksaan fisik, latihan fisik itu penting. Kemudian selama di sana bagaimana menjaga nutrisi seimbang. Insya Allah kalau makanan jamaah pasti udah ada yang kontrol ya tentang gizinya, kualitasnya. Cuman saya sarankan untuk memperbanyak makan protein, kemudian buah dan sayur, vitamin terutama vitamin yang antioksidan tinggi, kemudian kalau bisa multivitamin, dan minum sebaiknya tidak yang manis ya. Air putih dok ya? Air putih atau air zam-zam kalau bisa. Misalkan kopi ya secukupnya ya. Tapi jangan yang bersoda sebaiknya ya, karena gula tinggi. Kemudian di sana itu banyak minuman-minuman yang cukup menarik kayak jus-jus, nggak tahu kita aditifnya gimana ya. Sebaiknya tidak disarankan, karena risiko iritatif terhadap saluran pernapasan, karena biasanya dingin, cuaca panas, kemudian minuman dingin maksudnya dari kulkas ya. Kalau lebih baik dinginnya itu dingin tawar lah, seperti itu, karena risiko. Kemudian BPS lain ya itu selain masker, sesering mungkin untuk cuci tangan, boleh pakai hand sanitizer yang mengandung alkohol 60-70%, kecuali pada saat berihram nggak boleh beralkohol ya, sama wangian atau air mengalir, sabun minimal 20 detik cara cuci tangan ya. Dengan 6 langkah cuci tangan lah. Bisa mungkin pemirsa bisa lewat YouTube 6 langkah cuci tangan. Siap dok. Nah seperti itu. Untuk nutrisi ya dok ya. Nah, terus etika batuk. Nah gitu, ini yang paling penting. Etika batuk, etika bersin. Kadang ya maaf ada yang kalau ketika batuk bersin itu ya lepas gitu ya. Ya kadang yang bermasker malah yang sehat, yang sakit enggak ya. Nah, itu ya risiko, kita ajarkan supaya tidak risiko menular, seperti itu. Oke. Nah, jadi harus kayak tetap dikasih di etikanya diperhatikan ya. Kalau batuk ditutup pakai lengan, bersin juga pakai lengan bukan telapak tangan, karena risiko kalau telapak tangan kita kan nanti megang. Oh iya sih. Pakai lengan baju. Baik. Mencegah penularan terjadi ya dok ya. Kalau soal air dok, nanti di sana kayak misalnya nggak kebelet pipis dok. Kan misalnya kita pengen ini tetap terhidrasi dok gitu. Kalau yang penting ya terhidrasi itu. Insya Allah kalau untuk suhunya kan panas ya, kering, biasanya jarang ya. Ya memang mungkin ada beberapa penyakit tertentu yang sering ada keinginan untuk PAK, tapi biasanya jarang ya, karena memang penguapannya tinggi, sehingga disarankan tanpa yang tidak ada penyakit yang pembatasan cairan, misalkan gagal jantung atau sebagainya, atau gagal ginjal misalkan ya. Kadang dulu kan ada yang memang gagal ginjal pun diizinkan dengan HD di sana, cuci darah di sana bisa. Oh bisa ya, ya. Kalau sekarang itu minimal 2 liter lah, 2 liter sampai 2,5 liter. Itu soal dari konsumsi air dok. Kalau misalnya tidur dok, apakah ada yang perlu diperhatikan di sana? Karena misalkan kalau saya ngebayangkan ya dok ya, di sana kan rame-rame ya dok ya. Pasti kan kalau mau tidur kan agak. Nah istirahat ini kan relatif setiap orang ya, tapi memang disarankan supaya imunitas kita bisa terjaga minimal 6 sampai 8 jam. Tapi kadang nggak sampai mas. Nanti kualitas tidur seseorang itu kan banyak faktor ya. Ada yang duduk pun bisa terlelap.
ada yang berbaring, ada yang harus terlentang, ada yang miring. Nah, kita tahu kalau di misalkan Asmusna itu kan tenda dan banyak jamaah ya. Kalau sudah di hotel-hotel mungkin lebih kualitas tidurnya mungkin lebih ya sebisa mungkin lah berbahan gitu ya, minimal 6 sampai 8 jam. Nggak capek-capek ya dok ya? Ya kalau dikatakan tidak capek ya capek ya, tapi ya kembali lagi ke individu masing-masing bahwa semua itu perlu perjuangan. Makanya kuncinya ya maaf kalau orang ibadah umroh haji itu yang satu sabar. Betul. Sabar, ikhlas, disyukuri dipanggil Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tidak semua orang mampu itu terpanggil. Dan yang ketiga ya minta kekuatan dari Allah. Itu aja. Insya Allah dalam kondisi apapun istirahat itu bisa. Tinggal individu masing-masing ya. Oke, dok. Karena itu penting sekali keseimbangan itu menjaga imunitas. Karena imunitas itu salah satu yang mengendalikan supaya jamaah tidak mudah sakit. Possible ya dok ya, kalau misalnya kita nggak ada apa-apa tiba-tiba sakit di sana ya possible. Possible, sangat possible ya. Jadi misalkan kita pede banget ya, ternyata kita sehat nih gitu. muda, masih muda gitu, masih kuat. Gak pakai masker ya nggak apa-apa, sehat-sehat aja, tapi ya possible, sangat mungkin. Sangat possible ya dok ya. Ya kita karena itu tadi virus bakteri kan nggak kelihatan, kalau bisa kelihatan kita hindari. Siap dok. Dok, nanti kalau misalnya setelah pulang nih dok, apakah ada pemeriksaan lagi dok? Untuk kasus ya kalau untuk paru. Untuk kasus paru dan infeksi saluran napas itu biasanya pulang dalam kondisi udah stabil ya. Kalau misalkan dia masih perlu perawatan di rumah sakit, perlu ventilator dan masuk ICU, biasanya ada tanazul istilahnya ya, pemulangan yang tidak sesuai jadwalnya. Ada kisah gitu dok ya? Ada. Nah untuk yang tanazul itu bisa maju, bisa mundur dari jadwalnya. Nah pemeriksaan selanjutnya itu biasanya pada kasus-kasus yang pernah ada riwayat sakit sebelumnya. Kalau di sana baik-baik saja itu biasanya enggak, cuman mungkin laporan ya, setahu saya ya. Nggak tahu kalau sistem yang terbaru yang seperti itu. Baik dok, terakhir apa yang bisa dokter sampaikan kepada calon jamaah biar tetap bisa ibadah dengan nyaman, tetap sehat sampai dari berangkat sampai pulang dok? Ya sebelumnya saya ucapkan selamat menjadi undangan tamu Allah di tahun sekarang, calon jamaah haji di pemirsa Pro 1 FM Jember bahwa haji dan umrah adalah undangan dari Allah. Ketika Bapak Ibu saudara sekalian ditetapkan sebagai calon jamaah haji tahun 2026, artinya secara istitoah mental, fisik, kemudian finansial cukup. Tapi yang harus kita jaga adalah selama pemberangkatan ini masih ada cukup waktu, sekitar kurang lebih 1,5 bulan ya tergantung kloternya, untuk tetap menjaga niat, kemudian menjaga pemahaman terhadap rukun-rukun haji umroh, apa saja yang harus dilakukan, kamu pemeriksaan persiapan fisik, nutrisi, dan latihan fisik. Apabila ada yang belum vaksin, segera vaksin. Kemudian persiapan untuk PHBS tetap dilakukan, dan yakinlah bahwa kalau kita dipanggil Allah pasti kita akan dijamu oleh Allah dengan segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa yang akan nanti, misalkan saya ceritakan tadi Asmusna yang sungguh padat, sungguh panas, itu adalah suatu rangkaian dinamika ibadah yang insya Allah semua itu adalah balasan dari haji mabrur adalah surga. Jadi selamat kepada semua jamaah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap hidup sehat. Tetap hidup sehat. Baik, terima kasih Dokter Muafita sudah berkenan memberikan informasi, edukasi kepada kita semuanya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi dokter. Terima kasih Mas Billy. Waalaikumsalam. Baik.